Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal yang kedua, yaitu kita gunakan cara panjang dulu. Jadi yang A ini ada CH3COH, kalian pecah menjadi CH3CO- ditambah H+. Kemudian kalian cari molnya dengan cara M kali V. Ini nggak dikali valensi ya. Nah, karena ini asam lemah, maka dia sangat kurang dari 5 milimol. Kemudian kita butuh garamnya supaya menyeimbangkannya. Karena kalau garam ini tironilisasi sempurna, berarti kita cari dulu molnya, M kali V 2,5 milimol. Maka karena koefisiennya 1, di sini juga 2,5 milimol. Nanti kalau misalnya koefisiennya ditanya adalah 2, berarti jawabannya adalah 5 milimol sampai seterusnya. Nah, yang kita pakai adalah yang daerah asam lemah CH3COH dengan basa konjugasi yang berasal dari garamnya. Maka yang menentukan sifat adalah yang lemahnya, jadi Ka kali A per G, atau bisa kita tulis konsentrasi CH3COOH dibagi sama CH3COO-. Nah, Ka-nya masukkan 10 pangkat min 5, ingat ini M sama dengan mol per V, nanti V-nya tuh bakalan sama, jadi 5 per V, V-nya tuh berapa? Ditotalin, jadi V-nya tuh adalah 75, 2,5 per 75, ini dicoret, jadi mending kalian langsung masukkan molnya doang. Ya udah deh, pH-nya dapat 5 min log 2. Nah, itu kalau pakai cara panjang. Kalau misalnya pakai cara cepat, itu langsung aja. Tapi dengan catatan dia harus dikali valensi ya. Jadi Ka kali A per G, di mana ini 10 pangkat min 5. Jangan lupa M kali V kali valensi 0,1 kali 50 kali 1 adalah 5 milimol. Garamnya itu juga sama CH3CONA itu valensinya adalah 1. Jadi tinggal kita masukkan 5 per 2,5. Ya udah deh, jadi jawabannya 2 kali 10 pangkat min 5 atau pH-nya 5 min log 2. Sama kan? Tapi kalau cara cepat kalian lebih ringkas, tapi terserah aja mau pakai cara yang mana yang menurut kalian itu nyaman. Kemudian yang B itu ada NH4OH, kita gunakan dulu cara panjang. Jadi NH4OH dicampur dengan HCl, maka ini harus dicampurkan. Ya, kalau ini kenapa dicampurkan? Karena ini adalah basa lemah dan garam. Jangan lupa NH4OH-nya dipecah, HCl-nya juga dipecah, pasangkan jadi NH4Cl ditambah 2O. Dan ini harus setara. Alhamdulillah udah setara ya. Kemudian kita cari molnya masing-masing, di mana rumusnya ini adalah M kali V. Ingat, M kali V, nggak dikali valensi ya, karena ini cara panjang. Kemudian kalau misalnya udah molnya dapat, kita sekarang cari presi pembatas. Jangan lupa ini dimasukkan dulu ya di tabelnya. Nah, yang mana nih yang duluan habis? Jangan lupa mol dibagi angka koefisien. Masing-masing koefisiennya 1. Jadi presi pembatasnya HCl dan HCl harus duluan habis. Maka NH4OH 5, garamnya juga 5. Nah, tersisa adalah basa lemah dengan garamnya. Kemudian basa lemah itu kalian ionisasikan. Sorry, ini harusnya OH enggak sih? Kenapa saya tulis Cl-. Ini pasti saya belum sadar nih, sebentar. Wait. Ini tulisannya Cl-nya harusnya OH-. Oke, ini sangat kurang dari 5 milimol. N64Cl ini dipecah jadi NH4 plus dan Cl-. Jadi di sini 5, di sini 5. Yang kita ambil yang di bawah sana ya, asam konjugasinya. Nah, kemudian ini OH-. Nah, udah saya benerin. Karena di sini OH- berarti konsentrasi OH- rumusnya. Nah, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali konsentrasi NH4OH per konsentrasi NH4 plus. Ingat, N per V, nanti N per V-nya dicoret. Jadi tinggal masukkan molnya saja. Jadi jawabannya pOH-nya adalah 5, pH-nya sama dengan 9. Selesai deh untuk yang B. Kemudian untuk yang C, sebentar kita kerjakan dulu. Jadi yang C ini muncul angka 2, ya kita gedein dulu. Rumus yang kita pakai yang mana? Nah, jadi rumus yang kita pakai, karena dia ini basa lemah dengan asam kuat, kita bisa pakai rumus itu ya dengan cara cepat. Kalian mau pakai cara panjang atau cara cepat nih? Oke, mau pakai cara yang mana dulu? Ya udah, mau pakai cara cepat gimana? Konsentrasi OH- sama dengan Kb kali B kurang A per A. Di mana B-nya itu dicari dengan cara M kali V kali valensi. Kebetulan valensinya 1 ya. Terus yang A ini adalah M kali V kali valensi. Oh, ini kita masih kerjain nomor 2 loh ya, dengan cara cepat. Nah, sama nih. Nah, oke, habis. Jadi jawabannya juga sama kayak yang di sebelah kiri ya.
Jadi ini adalah cara cepat nomor 2B. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 2C. Nah, jadi kita gunakan dulu cara panjang di mana CH3COH ini adalah asam lemah dan CaOH 2 kali basa kuat. Masing-masing kita pecah ya, jangan lupa dipecah, kemudian pasangkan. Nah, CH3COMin itu kan pasangannya sama CH2+, maka 2 ini jadi punyanya CH3COO ya. Dan biasanya CH3COO itu ditulis di depan lazimnya. Jadi seperti ini, jangan lupa kalian setarakan, CH3COO-nya ada 2, maka H-nya juga dikalikan 2 di sini. Baru kita cari mol masing-masing, jangan lupa untuk mol yang seperti ini kita nggak menggunakan valensi, jadi M kali V. Terus kalian baca molaritasnya berapa? M kali V, molaritasnya ternyata adalah 0,1 dikali 200, jadi jawabannya 20 milimol. Kemudian kalian tuliskan di situ dan cari lagi CaOH 2 kali M kali V 0,1 kali 50. Nah, jawabannya adalah 5 milimol. Terus kita cari presi pembatasnya, koefisiennya ini 2, jadi 10. Yang ini koefisiennya adalah 1, jadi 5/1, 5. Maka yang duluan habis adalah CaOH 2 kali. Orangnya 2 berarti 10, orangnya 1 berarti 5. Sehingga yang tersisa adalah asam lemahnya dengan garamnya. Asam lemah ini seperti biasa kalian ionisasikan, dia panahnya 2 arah karena lemah, artinya di sini kurang dari 10. Maka kita membutuhkan bantuan garam sehingga dapat basa konjugasinya. Di sini berapa? 5, di sini 10 karena koefisiennya 2 ya. Yang kita ambil yang di atas sini dan di bawah sini. Sifatnya dilihat, oh sifatnya ada H+, berarti Ka kali konsentrasi CH3COH per CH3COO-. Tinggal kita masukkan molnya masing-masing, habis deh, jadi pH-nya 5. Nah, itu kalau menggunakan cara panjang. Kalau pakai cara cepat, berarti tinggal kita lihat di handout yang tadi, CH3COH ini kan adalah asam lemah dicampur basa kuat. Nah, ini dicari molnya masing-masing, jangan lupa dikali valensi. Jadi 0,1 dikali 200 kali 1 20 milimol. Sedangkan yang ini 0,1 dikali 50 valensinya adalah 2 ya, karena OH-nya 2 kali. Nah, ternyata yang lebih banyak adalah lemahnya. Dan yang menentukan sifat langsung yang lemah. Ka kali A kurang B per B berarti 10 pangkat min 5 kali 20 kurang 10 per 10. Habis deh. Jadi jawabannya sama ya, pH-nya 5. Terserah mau pakai cara yang mana, sama saja ya. Yang penting kalian pahamnya yang mana dan lebih ringkasnya yang mana. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kita gunakan dulu pakai cara panjang ya, supaya kalian paham konsepnya. Nah, seperti biasa, kalau ada NH3 ini apa sih yang harus kita lakukan? Jadi NH3 ini kan ionnya tuh harus kita dapatkan. Padahal di sini nggak kelihatan nih ionnya. Makanya nanti NH3 ini kita tambahkan dengan H+, menjadi si asam konjugasinya adalah NH4+. Lalu kita sudah punya data di soal ada 100 ml. Jadi kita tuliskan 100 ml. Oh my god, ini typo, harusnya 100 ml ya. Kemudian molaritasnya adalah 0,1 molar. Lalu kita cari molnya M kali V. 0,1 dikali 100 jawabannya adalah 10 milimol. Tapi yang di NH4+ di sebelah kanan ini pasti sangat kurang dari 10 milimol. Jadi reaksi garamnya harus kita pecah karena dia terionisasi sempurna. Jadi NH4+ ditambah Br-. Seperti biasa kita cari molnya lagi dan molnya itu datanya sama aja. Jadi boleh langsung kalian tulis 10 milimol atau kalau kalian mau tulis rumusnya juga nggak masalah. Jadi biar lebih lengkap jangan lupa satuan ya. Nah, otomatis yang di NH4+ di sebelah kanan juga sama 10 milimol karena koefisiennya 1. Lalu komponen yang kita ambil yaitu dari basa lemah NH3-nya dan asam konjugasinya yang berasal dari garam. Nah, lalu kita cari rumusnya apa nih? Nah, jadi kan rumusnya itu sebenarnya adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per G. Nah, B per G-nya itu apa? B itu adalah sebenarnya mol basanya. Nah, jadi ini kita tulis NH3 per NH4+. Nah, jadi ini kita masukkan per asam konjugasinya. Sebenarnya boleh konsentrasi dikurung sikuin, tapi kan volumenya juga dicoret ya, makanya saya nggak pakai konsentrasi.
tanda kurung sikunya. Jadi NH3-nya tinggal masukkan, coret-coret, jadi tinggal 10 pangkat min 5. Maka pOH-nya jadi 5 dan pH-nya 14 kurang pOH. 14 kurang 5, 9. Jadi kita udah dapat pH pertamanya itu adalah 9. Nah sekarang tugas yang B itu adalah ditambahkan 1 ml larutan HBr. Nah kembali lagi ke reaksinya. Jadi reaksinya itu kan tadi ada yang pertama kita tuliskan supaya kita dapat asam konjugasinya yaitu adalah NH3 ditambah H+ menjadi NH4+ ya. Nah kenapa sih kita pakai reaksi ini? Sebenarnya ada reaksi yang lain. Nah reaksi yang lain itu apa? NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Ini typo nggak sih? Iya, OH-. Nah, tapi kalau pakai reaksi yang ini kita nggak bisa memunculkan H+ buat tempat HBr-nya. Makanya kita pakai yang di bawah. Jangan lupa pakai mula-mula reaksi setimbang. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kan ada data molaritas dari HBr dan volume, bisa kita cari molnya. Dengan cara kita ionisasikan dulu supaya kita tahu H+-nya itu berapa. Nah, molnya itu M kali V 0,1 dikali 1. Jadi memang biasanya dia ditambah sedikit saja. Jadi 0,1 milimol karena koefisiennya 1 juga 0,1 milimol. Kemudian NH3-nya itu kita masukkan yang berasal dari basa lemahnya ada berapa? Ada 10. Jadi NH3-nya adalah 10 dan H+-nya kita ambil dari barusan yang kita cari. Jadi 0,1 kemudian NH4+-nya berasal dari garamnya ya 10 juga dari data yang A kita gambarkan tadi. Jadi 10 sama 0,1 presi pembatasnya. Nanti kalian cari apa? Oh iya, ini saya tambahin ya keterangan-keterangannya supaya kalian ingat dari mana aja asalnya. Nah, antara 10,01 dengan 10 itu adalah jawabannya presi pembatasnya adalah 0,1. Dan di sebelah kiri itu dikurang, makanya saya tulis tanda minus. Kemudian H+-nya ini habis, jadinya 10,1. Nah, lalu kita masukkan rumus yang kayak di soal yang A. Jadi KB dikali NH3 per NH4+. Jadi rumusnya itu sama terus dari A sampai C nantinya. Cuma angkanya yang beda. Jadi ini bisa kalian cari jadinya berapa nih? 10 pangkat min 5 dikali 0,98. Jadi ini dibulatin ya. Nah maka pOH-nya kalian udah dapat nih. Ya pOH-nya berapa kira-kira? Ayo bantu saya hitung ya. Berapa kira-kira? Ya benar. Benar ya, jadi tadi kalian udah sebutkan jawabannya pOH-nya, ini saya tuliskan 5 min log 0,98. Nah untuk pH-nya berarti 14 kurang pOH, yaitu 14 ditambah log, typo nggak sih ini? Oh my god saya typo, mohon maaf guys. Jadi 9 plus log 0,98, ini bisa kita cari ternyata 8,99. Jadi pH-nya tuh cuma beda 0,01 ya ternyata. Nah, jadi kalau ditambah sedikit asam memang larutan pH-nya bakalan turun. Nah, berarti nanti abis ini kan ditambah basa ini pH-nya bakalan di atas 9 nih. Kalau berdasarkan logika ya. Nah, gimana caranya? Jadi kita pakai reaksi yang mana? Reaksi yang mana kira-kira yang kita pakai? Ayo. Reaksi yang mana supaya muncul OH-? Ya, kita pakai reaksi yang pertama. Karena di sini ada basanya. Oke, paham sampai sini perbedaan reaksi yang kita pakai? Dan di sini konsentrasinya dia bakalan semakin besar karena ditambahkan. Kalau konsentrasinya makin besar, dia akan bergeser ke arah lawannya. Di mana lawannya? Berarti kalau OH-nya ditambah, lawannya ke kiri. Maka reaksinya kita balik, jadinya adalah apa? Jadinya posisinya NH4+ itu pindah ke kiri. Ya, ditambah OH- menjadi NH3 ditambah H2O. Nah, baru deh kita bikin mula-mula reaksi sama sisanya. Nah, kita cari dulu N4+ ini berasal dari garamnya. OH-nya ini ada di data di C, di mana KOH ini kita cari ada K+ dan OH-. Baru kita cari molnya adalah 0,1 kali berapa itu? Kali 10 mili ya, jadi 0,1, hampir keterusan. Nah, OH-nya koefisiennya 1 berarti 0,1 milimol, kita masukkan deh ke
tabel MRS-nya. Sedangkan NH3-nya berasal dari basa lemah yang ada di A tadi kita cari adalah 10. Nah, 10 sama 0,1 prinsip pembatasnya adalah 0,1, di mana yang di sebelah kiri dikurang ya, di sebelah kanan ditambah. Jadi 9,9 ini habis jadinya 10,1 milimol. Kemudian kita masukkan rumusnya, jadi konsentrasi OH- sama dengan KB dikali NH3 per NH4 plus. Jadi NH3-nya tadi sama 10 pangkat min 5, yang ini adalah 10,1 dibagi 9,9. Nah, jadi jawabannya itu berapa? Coba bantu saya dong hitungnya gimana nih? Nah, jadi ini kita bulatin aja, ambil 2 angka di belakang koma, jadinya 1,02 enggak sih? Ya, nanti dicek lagi ya. pH-nya berarti 5 min log 1,02, maka pH-nya adalah 9 plus log 1,02. Nah, ini kalau dicari pH-nya, bener-bener logaritmanya dicari, itu jawabannya 9,01. Jadi ternyata ketika dia cuma ditambah basa, pH-nya 9, ditambah sedikit asam dia turun sedikit, ya jadi 8,99. Ketika ditambahkan basa lagi dia naik, jadi naik 0,01 dari awalnya yang 9. Nah, ini kalau pakai cara panjang ya. Nah, jadi kita ambil kesimpulan, awal itu 9, asam itu 8,99, basa itu 9,01. Nah, tadi kan pengertiannya ada juga kalau misalnya ditambah air. Nah, kalau ditambah air, misalnya saya teruskan lagi soalnya, jika NH3-nya ini 10 milimol, ditambah dengan garamnya tadi, ya 10 milimol, ya ini asam konjugasinya, baru nanti diencerkan. Diencerkan itu maksudnya ditambah air hingga 100 ml. Nah, maka rumusnya sama saja. Jadi konsentrasi OH- sama dengan KB kali NH3 per NH4 plus. Nah, KB-nya tinggal kita masukkan adalah 10 pangkat min 5, NH3-nya berarti ini konsentrasi ya ini ya. Jadi 10 dibagi 100. Ya, karena kan rumus molaritas mol per volume, 10 per 100 sama hasilnya. Ternyata 10 pangkat min 5 berarti pOH-nya langsung dapat 5. pH-nya adalah 9. Jadi kalau ditambah air dia kembali ke awal sebelum ditambah apa-apa. Nah, jadi air itu adalah 9. Nah, ini adalah ciri-ciri dari penyangga. Walaupun ditambah sedikit asam sama basa sama air, dia bakalan mempertahankan pH-nya meskipun bedanya 0,01 is okay. Jadi dia fungsinya untuk mempertahankan pH. Ya, ditambah sedikit. Kalau misalnya banyak-banyak ya juga sama, ya nggak bisa juga jadi larutan penyangga. Jadi ada batas maksimumnya juga. Nah, kemudian itu kalau menggunakan cara panjang, sangat panjang, capek banget ya. Nah, sekarang kita menggunakan cara cepat. Nah, gimana tuh kalau pakai cara cepat? Jadi, kalau pakai cara cepat, kita cari molnya masing-masing, which is NH3 itu adalah basa, N64Br itu adalah garam. Jangan lupa, kalau pakai cara cepat, dia harus dikali valensi. Jadi 0,1 dikali 100 adalah 1. Ini juga sama, 0,1 dikali 100 dikali 1. Jawabannya adalah 10 milimol. 10 milimol. Nah, udah. Kalau misalnya udah, baru yang A. Yang A ini konsentrasi OH- sama dengan KB dikali B per G. Nanti kalau konsentrasi A plus berarti KA kali A per G. Kita masukkan coret langsung tanpa basa-basi bikin reaksi. Jadi langsung pH-nya 5, pH-nya adalah 9. Nah, kemudian yang B itu ditambah siapa tadi? HBr. Nah, HBr-nya itu adalah molnya kita cari. Ya, jangan lupa ini dikali valensi. Oh my god, saya lupa ini dikali valensi ya guys. Kenapa saya nggak kali valensi? Ini untuk mencari ion H plusnya. Nah, jadi jika penyangga basa ditambah sesuatu yang mengandung H plus yaitu asam, kira-kira basanya gimana? Basa tambah asam pasti basanya akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, kalau penyangga asam dicampur basa pasti asamnya berkurang. Maka rumus yang kita gunakan B dikurang H plus per G ditambah H plus. Jadi di bawahnya itu lawannya. Nah, misalnya kalian bingung H plusnya itu apa ya, udah tulis aja HBr, it's okay.
Yang penting jangan kebalik-balik. Jangan lupa tuh tadi dikali valensi ya, saya typo. Nah, gimana kalau misalnya nanti dia ditambah KOH? Nah, kalau ditambah KOH, tinggal kita logikakan aja. Kalau misalnya basa dicampur basa, gimana basanya? Bertambah ya kan? Jadi di atasnya itu malah ditambah KOH, di bawahnya itu G dikurang KOH. Nah, sampai sini paham penggunaan rumus cepatnya? Oke, kalau sudah kita cari ya, kita cari angka-angkanya hampir aja langsung yang C. Oke, 10 pangkat min 5 ini 10 dikurang 0,1 terus 10 tambah 0,1. Sama ini sama kayak cara panjangnya. Tadi kan yang di atas 9,9 per 10,1. Jadi sebenarnya cara ini tuh memudahkan banget kalau misalnya kalian ketemu soal pilihan ganda atau soal UTBK. Ini bener-bener meringkas banget waktu kalian untuk ngerjain. Lumayan banget kan? Nah ini jadi POH-nya 5 min log 0,98. pH-nya adalah 9 plus log 0,98. Tadi itu tuh jawabannya adalah 8,99. Nah, kemudian untuk yang OH- begitu juga sama, kita masukkan angka-angkanya ya. Sama kan? Lihat, cepet, nggak perlu mikir reaksinya. Karena biasanya PR buat kita tuh kayak bikin bersama reaksinya gimana ya. Ini ke kiri atau ke kanan ya. Jadi mending pakai rumus ini aja. Nah, kemudian yang ini kebalikannya. Jadi di atasnya adalah 10,1 per 9,9 ya. Jadi 10 pangkat min 5 kali 1,02. Jadi sama guys. Jadi ini 5 min log 1,02. pH-nya sama dengan 9 plus log 1,02. Jadi tadi hasilnya adalah 9,01 enggak sih? Kita lihat sama enggak? Sama tuh kan, sama. Nah, jadi terserah kalian mau pakai cara yang manapun itu juga sama. Begitu juga yang ditambah air. Sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gimana dengan cara cepatnya? Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi ringkasnya tuh begini. Kalau ada asam lemah tambah asam kuat dicampur dengan HCl. Yang menentukan sifat kan ada yang lemah ya. Nah, misalnya konsentrasi A plus jadinya sama dengan Ka kali A kurang B per B. Asam ditambah asam, gimana asamnya? Makin asam kan? Nah, maka yang di atas ini ditambah HCl. Di bawah sini kurang HCl. Ini berlaku kalau selain tadi lemah sama garam, dia juga bisa lemah sama kuat ya. Nah, kalau yang ini asam lemah tambah basa kuat dicampur dengan NaOH. Asam dicampur basa, gimana asamnya? Ya, asamnya berkurang, ibaratnya kalian punya sirup ditambah sama air. Manisnya berkurang nggak? Mau berkurang kan? Begitu juga yang ini. Jadi di atas dikurangin NaOH, yang di bawah ditambah NaOH. Paham sampai sini? Nah, nanti kalian coba-coba ya. Nah, kalau yang ini basa lemah tambah asam kuat misalnya dicampur dengan HCl. Nah, jadi konsentrasi OH- sama dengan Kb kali B kurang A per A. Karena basa dicampur asam, pasti nanti yang terjadi basanya berkurang. Jadi di bawahnya dikurang HCl, di bawahnya lagi ditambah HCl. Jadi di atasnya dikurang, bawahnya ditambah HCl. Nah, kalau yang ini penyangga basa ditambah dengan NaOH. Konsentrasi OH- sama dengan Kb kali B kurang A, berarti gimana nih? Ya ditambah ya, karena basanya makin bertambah, di bawahnya tuh dikurang. Donek deh, seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke soal 4B. Ini adalah asam lemah dan garam. Maka rumus yang kita gunakan adalah yang sana ya. Jadi cara cepatnya konsentrasi H+ sama dengan Ka kali A per G. Udah, kemudian pH-nya adalah 8, konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 8. Kita masukkan, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 dan A-nya ini, oh my god, di sini nggak ada data A-nya. Ya udah kita bikin data A-nya ya, karena untuk mencari A itu dia butuh molaritas, volume dan valensi. M kali V kali val, berarti M-nya kita anggap 0,1 M, kemudian volumenya kita anggap 100 ml. Berarti jawabannya 10 milimol. Nah, jadi kita tinggal masukkan angka 10 per garamnya. Garamnya itu tinggal kita coret yang ini. Ya udah deh, garamnya dapat 10 pangkat min
4 milimol dan kita cari mol yang ada gramnya. Maka rumus yang kita gunakan ini ya. Dan jangan lupa hitung dulu MR-nya. C-nya itu ada 2, 12 kali 2, 24, 1 kali 3, 3, 16 kali 2, 32, ditambah 23. Berapa jawabannya? Bantu saya, ayo bantu-bantu. 82. Ya udah deh, jadi jawabannya 0,0082. Ada, alhamdulillah. Terus untuk soal yang selanjutnya kita kerjakan soal 4A. Oh my god, ini harusnya tadi duluan dikerjain, but it's okay. Jadi N4OH itu basa lemah, M kali V kali valensi. Kemudian kita gabungkan dengan asam kuatnya, M kali V kali valensi. Tapi di sini volumenya nggak ada, jadi kita anggap 0,1 kali valensi. VA maksudnya volume. Nah kemudian rumusnya ini ya, pH-nya 9, berarti pOH-nya 5, OH- 10 banget min 5. KB-nya bisa kamu coret. Jadi coret, ini kita misalkan ya kan. Nih kita, oh ya jangan lupa kali valensi tadi ya. Terus sudah 0,1 VA, ini kali silang ke dalam. Jadi 60 dikurang 0,2 VA, 0,2 VA-nya negatifnya pindah ke kiri jadi positif. Ya udah deh, 60 bagi 0,3, 200 mili. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini dia nanya perbandingan dari volume. Jadi terserah bisa perbandingan konsentrasi yang ditanya ataupun volume. Ya udah, kita lihat ini asam propionat, asam lemah, natrium propionat itu garam. Kemudian rumusnya berarti ini jangan lupa dipecah dulu. Sebenarnya ini bisa dipecah di luar, tapi kayak mau makan waktu gitu loh, kayak tadi soal yang di 4B kita kerjain. Jadi mending langsung sekali jalan, kalian masukkan MA kali VA kali valensi di rumus. MA-nya berapa? 0,2 kali VA kali 1, 0,1 VG kali 1. Nah, jangan lupa cari dulu konsentrasi A plusnya, 10 pangkat min 5. Lalu ini bisa dicoret loh, gampang banget nih. Nah, ini juga coret, jadi VG sama dengan 4 VA. Yang ditanya VA per VG. Nah, berarti 1 per 4. 4-nya harus di bawah, supaya bisa. Hasilnya kalau dikali silang sama kayak di atas. Ya udah, jawabannya 1:4. Dan untuk soal nomor 6 ini, jadi ceritanya pH darah manusia itu selalu relatif 7,4. Nah, kemudian ternyata pada kasus alkalosis itu kelebihan basa disebabkan kekurangan CO2, jadi pH-nya tuh naik jadi 7,8. Nah, supaya dia kembali ke normal ditambahkan si bikarbonat yang pH-nya 6,7. Which is itu sifatnya adalah asam. Jadi fungsinya kira-kira untuk apa ya? Dari 7,8 jadi 7,4. Jadi sifatnya gimana? Yap, bener banget, dia maunya menurunkan. Jadi fungsinya adalah menurunkan pH dan reaksinya gimana? Kita ambil yang ada reaksi bikarbonatnya. Nah, bikarbonat itu HCO3-. Jadi yang kita ambil reaksi nomor 3 karena di situ ada HCO3-. Nah, karena HCO3-nya itu ditambah, bikarbonat kan mengandung HCO3- nih. Berarti HCO3- di sebelah kanan ditambah. Jika konsentrasinya itu diperbesar, dia akan bergeser ke lawannya. Nah, HCO3- itu ada di mana? Oh, HCO3- itu ada di kanan. Berarti bergeser ke lawannya itu ke kiri. Jadi jawabannya D. Finally, kita masuk ke soal yang terakhir. Ini adalah soal UTBK 2019. Sengaja saya ajarin supaya nanti nggak kaget ngeliat soal UTBK. Jadi, untuk membentuk larutan penyangga, intinya dia itu lemahnya harus lebih banyak daripada kuat. Kita cari dulu nih yang lemahnya ini siapa. Nah, ternyata di soal itu sudah dikasih tahu kalau misalnya ini adalah asam lemah dan berarti satunya adalah basa kuat. Which is asam lemahnya itu dilambangkan dengan bulatan yang gimana ya guys? Bulatan hitam. Dan yang basa kuat itu bulatan putih. Nah, kalau udah berarti kita cek yang nomor 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, terus yang putih ada 3. Berarti fix banget nih. Yang hitam kan lebih banyak ya daripada yang putih. Yang hitam tadi adalah asam lemah, kemudian yang putih adalah basa kuat. Berarti nomor yang A, poin yang A itu pasti adalah larutan penyangga. Kemudian kita lihat yang B. Yang B itu juga kita hitung. Ini seru banget nih cuma ngeliat gambar. Nah, jadi yang hitam ini ada 5 ternyata ya. Terus yang putih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 guys. Nah, ternyata si putihnya itu lebih banyak daripada hitamnya. Nah, berarti kan kuatnya lebih banyak nih daripada si lemahnya. Ini yang konsep asam basa biasa yang kita pelajari bab lalu. Nah, jadi
Ini yang nomor 3 hitamnya ternyata ada 7, yang putihnya ada 5. Nah bisa dong, karena yang hitam kan adalah yang asam lemah ya. Jadi A sama C jawabannya. Kemudian pH larutan penyangga yang terbentuk, ya udah kita coba dulu ya yang senyawa pertama. Jadi senyawa pertama itu sudah tadi kita hitung, sebenarnya bisa yang A, bisa yang C. Kenapa saya tulis 1, 2, 3 ya? Atau juga tuh. Nah, jangan lupa diasumsikan setiap bulatan itu 0,1. Kita kalikan 8 kali 0,1, 0,8 mol. Kemudian bulatan putihnya itu basa kuat 3. 3 itu harus dikalikan dengan 0,1 jadi 0,3 mol. Kemudian karena asam lemah tambah basa kuat sifatnya adalah asam lemah. Konsentrasi A+ sama dengan Ka kali A kurang B per B. Ini pakai cara cepat ya guys. Kemudian Ka-nya kan itu dia berupa pKa. Jadi kalau pKa-nya 4 sama kayak pH-nya 4, Ka-nya maka 10 pangkat min 4. Cuma dia ganti itu pKa, padahal itu prinsipnya sama aja. Nah terus 0,8 dikurang 0,3 per 0,3. Jadi jawabannya berapa? Dikurang dulu ya, nggak boleh langsung dicoret. Jadi jawabannya 10 pangkat min 4 kali 0,5 per 0,3, coret-coret, 10 pangkat min 4 itu 5 per 3, 1,66. Jadi seperti ini, 4 min log 1,66. Berarti alhamdulillah kita cuma cari poin A, nggak perlu cari sampai poin C juga dicari. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 9, dia ditambahkan 1 mol OH min. Nah jadi tadi dari data yang ada, apa sih rumusnya tadi? H+ ya, sama dengan Ka kali A dikurang B, karena asam dicampur basa asamnya akan berkurang. Oke, tadi kan udah saya jelasin ya. Nah, berarti di bawahnya itu kebalikannya ditambah OH min. Nah, berarti 10 pangkat min 4 kali 0,8 berapa sih? 0,8 dikurang 0,3 dikurang 0,1 sudah ada di soal. Jangan tanya lagi dapat dari mana. Nah, terus 10 pangkat min 4 kali 0,5 dikurang 0,1 per 0,4. Berarti atasnya itu 10 pangkat min 4 0,4 per 0,4 habis. Nah, ya udah jadi pH-nya sama dengan 4. Alhamdulillah dapat jawabannya. Selesai deh untuk materi larutan penyangga. Semangat guys.